Ini cuma melihat saja. Jadi waktu pertama muncul ini nanti dev C++ dalam merah. Tapi ikonnya seperti ini. Nah, ini ikonnya seperti ini. Di ikonnya seperti ini nanti. Nah, tinggal nanti apa namanya? Eh, download saja. Apa di sini ya downloadnya ya. Nanti dicari saja untuk download. Ini ya. Sepertinya saya sudah install. Coba saya lihat. Oh ya, ini ya. Ini devc. Kita klik versi berapa. Oke. Di sini ada versi 5.1.1. Lihat di kursor yang saya tunjukkan. Jadi devc++ 5.11. Oke. Intinya versinya yang boleh adalah versi 5.1.1 ke atas. 5.1.1 masih boleh. Ini versi yang lama. Syukur kalau sudah ada versi yang 6 bisa di-download. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, nanti tinggal new source code, source file. Nah, ini baru kita bikin program di sini. Di sini ini ada 1, kalau kita enter ada 2 dan seterusnya. Ini disebut line number, nomor baris. Gitu ya. Setiap line number ada statementnya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Halo? maaf bertanya. Iya. Di sini saya tertera ketika ingin mendownload itu versinya masih 4992. Itu berarti permasalahannya ada di spesifikasi device-nya atau memang beda aplikasi, Pak? Nah, cari yang terbaru. Searching saja. Jadi devc, download devc yang terbaru. Jangan 4, bermasalah nanti. Jadi, saya pertegas di sini misalkan di pencariannya install devc terbaru. Nah, tinggal carilah. Tinggal dicari. Kalau yang 4 jangan gunakan. Ini banyak kok ini. Oke, siap, Pak. Oke, jadi banyak yang menyediakan. Kecil, filenya kecil. Oke. Ada juga aplikasi untuk membuat program di mobile, di apa? Di HP. Saya lupa itunya. Saya sudah install di HP, cuma saya lupa namanya apa. Ini terbaru berbasis mobile. Coba ya, berbasis mobile.
Apa ada? Oh, ini ada YouTube-nya juga untuk menginstal ya. Ada YouTube-nya, tapi mudah. Ini ada up to down. Ini versi 5.11 ada. Unduh devc++ 5.11. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ada ini. Free kok. Nggak berbayar. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Bapak izin tanya, Pak. Ya. Kalau C++ atau C itu biasanya dipakai buat bikin apa tuh, Pak? Oke. Devc atau C gitu ya, bahasa C itu nanti ada pembahasan sendiri untuk materi mengenal bahasa C. C itu digunakan semua tipe atau jenis sistem komputer. Jadi sistem komputer itu yang pertama itu adalah PC, personal komputer. Jadi yang kamu gunakan itu adalah jenisnya PC, laptop dan lain sebagainya, itu PC. Nah, PC itu satu prosesor, satu memori. Paham ya? Baik nanti ada memori VGA-nya, ada memori RAM-nya, gitu, dan ada memori ROM-nya, cuma satu. Oke. Nah, meningkat ke atas disebut mikrokomputer. Mikrokomputer contohnya PC-PC terhubung dalam satu server. Oke. Atau komputernya itu, PC-nya itu disebut workstation. Induknya itu disebut server. Gitu ya. Nah, setiap melakukan operasi itu semuanya tersimpan di dalam server. Jadi tidak bisa mandiri. Contohnya di teller bank gitu ya. Itu akses untuk aplikasi yang dia gunakan harus melakukan autentifikasi, login, itulah gampangnya. Baru bisa. Atau AIS atau Semesta kan ada harus login untuk portal tertentu. Gitu ya. KRS portalnya. Ada apa lagi? KRS nanti apa namanya mengajukan KRS, mengajukan macam-macam mata kuliah dan sebagainya. Maka untuk apa namanya melakukan operasi menggunakan portal aplikasi itu harus melakukan login, hak aksesnya. Yang meningkat berikutnya adalah mini komputer. Mini komputer itu tidak lagi seperti komputer biasa ini. Kalau mikro itu masih komputer seperti biasa. Kalau sudah mini komputer, operating sistemnya bukan Windows, bukan DOS, beda lagi. Kalau IBM itu mengeluarkan AS400. Gitu ya.
Jadi nggak ketemu seperti komputer biasa gini. Dan sampai terakhir itu disebut dengan mainframe. Mainframe ini sudah ada limbahnya. Jadi pendinginnya untuk server itu pasti ada limbahnya. Besar gitu ya. Nah, Alibaba itu sudah mainframe. Gitu ya. Saya saja pengalaman sampai ke mini komputer, belum sampai ke mainframe. Kalau bangun labnya ya triliunan lah itu modalnya. Gitu ya. Nah, saya bekerja di Caltech dulu menggunakan mini komputer namanya. Saya menggunakan AS400, program yang saya edit, saya buat, itu menggunakan RPG. Apa singkatannya saya lupa, G-nya itu generator. Nah, C ini masuk ke semua sistem komputer, baik dari PC biasa sampai ke mainframe. Kalau Java, C++, PHP, apalagi ya yang free-free begitu ya, Oracle, dan lain sebagainya, itu nggak semua digunakan atau nggak bisa digunakan untuk sistem komputer yang lainnya. Itu kelebihan yang pertama C. Yang kedua, C ini adalah middle tingkat menengah. Jadi bisa kita gunakan untuk assembler, bahasa mesin, bisa kita gunakan untuk bahasa tinggi, yaitu menggunakan bahasa manusia. Dalam hal ini adalah Inggris. Dalam codingannya. Jadi bisa mengakomodir assembler, bahasa mesin, dan bahasa manusia. Yang berikutnya, C ini detail. Jadi sangat detail. Mulai dari deklarasi, input, sampai mengoutputkan, proses sampai mengoutputkan. Itu sangat detail. Ya. Jadi kalau sudah belajar bahasa C, tinggal beradaptasi saja ke bahasa yang lainnya. Paham ya? Karena apa? Karena sudah terbiasa membuat coding secara detail. Kurang dikit saja pasti error. Paham ya? Oke. Terus kenapa kita gunakan C? C ini adalah ibunya. Akhirnya beranak. Ibu bahasa. Beranak menjadi C++. Beranak menjadi C#. Beranak menjadi Java. Dan lain sebagainya. Paham? Nah, Pak, kenapa nggak yang baru aja? Python, akan ya. Python itu nggak perlu belajar logika codingannya, pasti bisa. Orang usuludin, orang tarbiyah, dan lain sebagainya, bukan bidang informatika, itu sangat mudah mempelajari Python. Karena dibuat sedemikian rupa, sehingga orang yang menggunakan Python itu nggak susah-susah. Nggak detail gitu ya. Jadi sangat mudah digunakan untuk implementasi pemrograman. Misalkan untuk data science, untuk sentimen masalah tertentu,
misalkan sentimen demo menggunakan data Twitter, Facebook, atau media sosial yang lainnya. Kira-kira sentimen masyarakat kita terhadap demo itu apakah positif, apakah negatif, apakah netral. Tuh, nanti bisa dilihat. Ya, nanti bisa mengambil suatu keputusan didasarkan pada data-data yang berkembang percakapan atau topik yang ada di media sosial. Itu menggunakan Python. Makanya itu bisa orang sospol, sosial politik, untuk menganalisis demo kemarin. Analisis datanya, seperti apa hasilnya. Semacam itu ya. Jadi orang lain sangat bisa mempelajari Python. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, kita ke materi. Enggak apa namanya, enggak kerasa ya. Sudah. Oke, ini semester 1 berarti belum kenal saya ya. Oke, nama saya Zainul Arham. Ini saya dosen tetap, jadi dosen PNS di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di UIN mulai tahun 2004, jadi sudah lama sekali ya. Jadi berapa tahun itu? 19 tahun. 2004, ini 2025, 21 tahun saya di UIN. Sebelumnya saya di IPB, Institut Pertanian Bogor, karena saya tinggalnya di Bogor. Pendidikan itu saya menyelesaikan S1 tahun 93, mulai masuk di Teknik Manajemen Informatika. Sekarang menjadi Sistem Informasi, kalau dulu Teknik Manajemen Informatika. Kalau dulu itu gelarnya insinyur, terus berubah menjadi Eskom, Sarjana Komputer. STIK ini dulu adalah untuk pelatihan polisi untuk cybercrime. Jadi spesifikasi untuk komputer dan cybercrime polisi itu di sekolahnya di STIK. Terus selanjutnya diswastakan. Semacam kayak Telkom, dulu STT Telkom di zaman saya. STT Telkom itu punya Telkom, punya negeri. Lambat laun menjadi Universitas Telkom dan diswastakan. Sekarang jadi swasta, sama dengan STIK. Menempuh S2, jadi S1 dulu sebelumnya saya di Peternakan, Fakultas Peternakan IPB, S1 dulu, masuk tahun 93 juga. Karena saya kurang berminat di bidang peternakan, maka saya sebelumnya saya kepinginnya masuk statistik di EBB, tetapi saya nggak masuk di statistik, masuknya di peternakan malah. Oke,
Jadi saya pindah ke informatika. Menempuh S2 karena saya dari sebelumnya di IPB, saya ngambil di IPB lagi di teknik pertanian tahun 2000 saya masuk dengan konsentrasi teknik informatika dan agrosistem. Jadi implementasi informatika terhadap pertanian, implementasinya. Selanjutnya tahun 2004 saya mengambil S3 di IPB dengan konsentrasi yang sama, yaitu teknik informatika dan agrosistem. Dan tahun 2017 saya masuk S3 lagi di Prodi ICT dengan program studi Artificial Intelligence di AEU Kuala Lumpur, Malaysia. AEU itu Asia Electronic University di Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun penelitian, jadi kalau ikut gabung dalam penelitian saya atau ngambil skripsi, yaitu bidang saya di JIS, Geographic Information System, atau yang disebut bahasa Indonesia Sistem Informasi Geografis. Remote sensing, ini berkaitan dengan citra satelit, jadi gambar yang dibangun oleh satelit. Nah, gambar itu nanti modal untuk membuat suatu peta digital. Ya, hubungannya dengan GIS-GIS juga ya, spasial. Berikutnya bidang saya adalah Artificial Intelligence. Spesifikasinya yaitu Artificial Neural Network, jaringan saraf tiruan. Saya mainannya di situ. Dan image processing, pengolahan citra digital. Expert system, sistem cerdas, dan decision support system, dan DSS. Kalau bahasa Indonesianya SPK, sistem penunjang keputusan. Oke. Nah, materi programming hari ini, learning outcome-nya, apa yang diharapkan dari pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa harus mengerti dan memahami konsep dan paradigma pemrograman. Nah, konsep pemrograman itu seperti apa? Paradigma pemrograman itu seperti apa? Paradigma ini adalah bisa dikatakan karakteristik pemrograman. Jadi karakteristik bahasa pemrograman. Itulah. Jadi karakteristik, kalau karakteristik yang masuk ke prosedural atau struktural, masuk ke dalam relasional, apakah masuk dalam objek dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan karakteristik atau paradigma dari bahasa pemrograman. Outline materi hari ini adalah konsep pemrograman, bahasa pemrograman, tingkatan bahasa pemrograman, dan paradigma pemrograman. Ini referensinya, ada sebenarnya banyak ya, cuma saya ambil saja sebanyak 13. Oke. Nah, konsep pemrograman. Kenapa kita membuat program? Karena ingin menyelesaikan suatu persoalan. Ada masalah, kita selesaikan. Dengan apa? Dengan pemrograman. Banyak masalahnya. Gitu ya. Misalkan
Oh, yang sederhana yang kita ketemu sehari-hari. Orang mau pergi kemana karena butuh singkat, maka bisa dengan ojek. Dulu ojek adalah pangkalan, jadi ada pangkalan dan ojek. Untuk mempermudah, maka dibuatlah suatu aplikasi untuk mesan ojek dan kemana saja bebas, gitu ya. Mesan ojek dan menuju kemana saja dengan bebas. Kalau pangkalan ojek cuma terbatas dari titik tertentu di lingkungan itu saja. Kalau dulu pangkalan ojek kan nggak ada Google Map, ya. Sekarang sudah ada Google Map. Maka dibuatlah aplikasi pemesanan ojek. Bisa menggunakan Grab, menggunakan aplikasi Gojek. Nah, itu adalah menyelesaikan suatu masalah pemesanan ojek. Paham ya? Nah, menyelesaikan masalah itu sangat berkaitan dengan sistem komputer. Jadi menyelesaikan masalah itu sangat berkaitan dengan sistem komputer. Jadi menyelesaikan masalah dengan pemrograman maka pasti berkaitan dengan sistem komputer. Sampai sini paham? Oke. Untuk menyelesaikan masalah dengan sistem komputer itu ada brandware, orangnya ya, usernya dan lain sebagainya. Brandware, ada hardware-nya, ada software-nya, ada operating system-nya, ada netware-nya, dataware-nya, dan lain sebagainya. Paham? Makanya disebut sistem komputer. Nggak disebutkan satu-satu. Kalau menyebutkan sistem komputer, ya komponennya tadi itu. Oke. Nah, menyelesaikan masalah dengan sistem komputer yang ditanamkan di dalam mesin. Jadi, sudah ada di dalam mesin, yaitu mesin komputer, melalui bahasa pemrograman. Nah, ini. Jadi kita bikin program menggunakan bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita menggunakan bahasa pemrogramannya adalah bahasa C. Oke. Nah, bahasa pemrograman ini adalah prosedur menulis program yang terdiri dari 3 faktor. Jadi, kalau kita membuat program ini, kita terikat 3 faktor. Yang pertama adalah sintaknya. Kalau kita belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kan ada strukturnya. Jadi ada subjek, predikat, objek, keterangan, terus apa lagi gitu ya. Belum lagi waktu sekarang, waktu mendatang, waktu lampau. Kalau bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa Arab itu ada beda-beda setiap verb, setiap kata kerja. Kalau kata benda pasti ya sama saja. Kalau lampau, sekarang dan akan datang kan yang berubah hanya kata kerjanya aja, verb-nya. Nah, sintak itu adalah struktur penulisannya. Kalau struktur penulisan bahasa pemrogramannya salah, pasti memberikan nilai sintak error waktu dikompil. Yang berikutnya adalah semantik. Semantik ini hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
gitu ya. Misalkan deklarasinya seperti apa, float misalkan kita munculkan integer, maka keluarannya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, nah ini disebut semantic error. Yang ketiga adalah untuk logical errornya. Ini berhubungan benar tidaknya urutan statement. Jadi ada beberapa statement dikompil, sintaknya oke, semantiknya oke, logikanya bermasalah. Nah ini tadi kan kita mengenal ada line number, urutan statement. Nah ada line number 1, 2, 3 tadi yang saya kasih contoh di sini. Nah seharusnya statement ini di urutan kedua, bukan kelima. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan logical error. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Ya, ya. Oke. Kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Nah, itu ya. Seseorang akan bisa melakukan coding itu harus syaratnya menguasai 2 unsur, yaitu keterampilan analisis. Analisis itu menguraikan, diurai. Misalkan ada motor, diurai, dibuka semua komponen-komponennya. Gitu ya. Dibuka, dipretelin semuanya. Terus selanjutnya, setelah dibuka semuanya, kan tahu ini fungsinya ini, fungsinya ini, fungsinya ini, dan semuanya, setiap komponen-komponen yang dipretelin itu disusun kembali sesuai dengan keinginan. Nah, menyusun kembali itu adalah sintesis. Kepengennya seperti apa motornya setelah dipretelin. Nah, ini disebut sintesis. Jadi kemampuan meretelin dan kemampuan menyusun kembali sesuai dengan keinginan. Nah, itu keterampilan yang harus dikuasai. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara penggunaannya? Dalam analisis dan sintesis itu, yaitu bahasa pemrograman, ada di dalam bahasa pemrograman. Aturan sintaknya, struktur bahasa dan tata bahasanya. Instruksi unsur instruksi yang sudah diformatkan. Misalkan statement di dalam bahasa C menggunakan huruf kecil semuanya. Ujuk-ujuk ada huruf besar, maka pasti salah. Misalkan print F, P-nya kecil, R-nya kecil, dan seterusnya kecil. P-nya besar, R-nya kecil, pasti salah. Gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan yang ditetapkan atau diformatkan. Tata cara mengoperasikan compiler atau interpreter bahasa yang bersangkutan dengan mesin. Jadi tergantung compilernya. Kalau DevC++ tadi yang versi 5 itu berbeda compilernya ke versi 4. Gitu ya. Nanti bisa dibedakan mengeksekusi beberapa program nggak bisa. Kalau versi di bawah 5.1.1. Ya. Compiler ini di samping mengoreksi apakah sintaks, semantik, dan logikanya benar, juga akan membuat menjadi aplikasi, yaitu menjadi executable file.
yang sumbernya disebut source code file. Nah, tingkatan bahasa pemrograman. Tingkatan bahasa ini bukan berarti level, bukan. Levelnya itu justru bahasa tingkat rendah itu sangat susah levelnya. Terus baru middle, terus baru high level. Dan yang terakhir bahasa 4GL. Ya, generasi 4GL. Nah, untuk bahasa rendah ini sangat susah. Kenapa? Karena menggunakan bahasa mesin. Nah, ini disebut dengan assembler. Tools-nya, kalau tadi kan DEFC. Tools-nya untuk bahasa mesin ini contohnya yaitu turbo assembler. Itu ada keterkaitan antara aritmetik dengan interrupt tertentu. Misalkan untuk memunculkan apa yang kita buat. Kalau kita kan cuma printf kalau menggunakan DEFC. Kalau menggunakan assembler AH2 interrupt 21. Nah, itu baru keluar apa yang kita buat. Kebetulan di SI ini nggak dibahas. Kalau di TI mungkin dibahas. Karena berkaitan dengan teknik pemrograman bahasa rendah atau bahasa mesin atau bahasa assembler. Oke. Ini variannya menggunakan biner 0 atau 1. Kalau menggunakan bahasa rendah. Bahasa menengah itu di antara low dan high level language. Antara yang bawah dan yang atas. Tengah-tengah. Ini contohnya bahasa C yang kita pelajari. Berikutnya adalah bahasa tinggi. Ini bahasa yang digunakan seperti bahasa manusia. Jadi codingannya itu seperti bahasa Inggris, gitu ya. Ngodingnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu bahasa codingan yang digunakan untuk pemrograman yaitu bahasa manusia. Yang berikutnya adalah 4GL, generasi 4GL. Generasi keempat ini yang karakteristiknya itu sudah berbasis mobile atau web, gitu ya, aplikasi-aplikasi yang basis web dan mobile atau visual, under visual, misalkan dulu ada basic mulai dari pertama ya, basic K, GW basic, turbo basic, terus visual basic VB. Nanti ada versi-versinya. Nah, kalau sudah ada kata-kata visual, maka itu generasi keempat. Dulu ada Pascal, Turbo Pascal, terus Delphi, terus Visual Delphi. Nah, sudah generasi keempat. Semakin ada visualnya atau generasi keempat, maka semakin sangat mudah. Karena statementnya setiap kita buat sudah direkomendasikan. Jadi apa ya? Apakah printf atau apa gitu ya? Nah, kita membuat print langsung muncul printf, udah klik formatnya sudah ada dalam kurung dan lain sebagainya. Itu contoh menggunakan visual yang generasi keempat. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Tidak, Pak. Bapak. Oke. Sekarang paradigma. Ini jam berapa ya? Sekarang jam 2 lewat Jam 44. 2:45, Pak. Oh, break dulu ya. Nanti jam 3-an baru kita mulai lagi ya. Oke, Pak. Baik, Oke, Pak. gunakan absen secara mandiri bagi yang belum. Break dulu sebentar. Baik, Pak. Siap, Pak.
Siap, Pak. Besok. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, kita lanjut ya. Masih on? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Oke. Ini paradigma ini berkaitan dengan kita memilih bahasa pemrograman yang apa yang paling tepat. Gitu ya. Atau kita membuat suatu bahasa tersendiri. Jadi kita membuat bahasa pemrograman yang tepat itu paradigmanya seperti apa. Gitu ya. Bentuk bahasa yang kita buat itu masuk ke dalam paradigma apa. Nah, itu ada dua sisi pemikirannya. Nah, paradigma pemrograman itu ada yang bersifat prosedural. Ini prosedural atau struktural. Bahasa C masuk di dalamnya. Gitu ya. Karena terstruktur sekali. Sangat detail. Yang kedua adalah fungsional. Kalau prosedural ini memori antara statement perintah dengan variabel dan data itu dibedakan memorinya. Nanti kita belajar alamat memori. Kita melihat alamat memori. Jadi data atau variabel yang kita berikan itu tersimpan di alamat memori berapa. Kalau fungsional, ini berkaitan dengan fungsi-fungsi matematik. Misalkan cos, tangen, kotangen, dan banyak lagi fungsi-fungsi matematik. Kita menggunakan bahasa fungsional. Ini tujuannya untuk apa? Untuk analisis, modeling, dan simulasi. Misalkan konstruksi flyover jalan. Misalkan di flyover di Pasar Ciputat situ ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan analisis modeling dan simulasi, maka biaya dan resikonya sangat besar. Kita coba bangun, terus diuji dengan beban statik, ada mobil di atas flyovernya, apakah runtuh dengan bobot tertentu, atau dengan angin, curah hujan yang tinggi, dan panas, apakah nanti kuatnya sampai berapa tahun atau berapa hari gitu ya. Nah, kalau kita cobakan langsung itu terlalu besar biayanya, resikonya juga besar. Maka kita buat simulasi. Nah, inilah kita membuat program didasarkan pada fungsional. Deklaratif. Nah, ini deklaratif selalu dideklarkan. Ini nanti mirip dengan apa namanya prompt yang kita buat di dalam AI. Object oriented, concurrent ini juga mirip dengan prompt yang di AI. Dan relasional ini berkaitan dengan database MySQL PHP yang free misalkan. Atau yang berbayar menggunakan Oracle. Nah, itu semuanya disebut bahasa pemrograman dengan paradigma relasional. Relasional itu merelasikan, menghubungkan tabular data 1, 2, 3 dihubungkan untuk menjadi suatu informasi atau form dokumen penting. Contohnya mencetak KTM, kartu tanda mahasiswa, di situ ada nama dan lain sebagainya dan ada fotonya. Itu mengambil tabel mahasiswa, tabel pembayaran, tabel macam-macam disatukan sehingga menjadi suatu KTM yang isinya yang Anda ketahui sekarang ini. Kalau di beberapa perguruan tinggi negeri KTM itu umurnya
setengah atau 1 semester setengah tahun, 1 semester. Kalau nggak aktif maka nggak dapat KTM yang baru. Nah, KTM ini untuk akses ke perpustakaan. Jadi kayak kita masuk ke komuter apa namanya kereta atau MRT itu kan ngetap. Kalau tervalidasi maka pintunya kebuka. Kalau tidak tervalidasi maka pintunya tetap tertutup. Nah, sama dengan KTM fungsinya. Kalau nggak aktif, semester 2 misalkan nggak aktif, cuti, kita menggunakan KTM waktu semester 1, maka tidak bisa mengakses ke perpustakaan, ke ruang dosen, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pelayanan akademik kalau KTM-nya tidak di-upgrade. Oke. Ini contoh bahasa pemrogramannya. Misalkan, prosedural. Ini contohnya adalah Algol, Pascal, Fortran, Basic, COBOL, dan C. Nah, jadi C ini bisa dikatakan bahasa dengan bahasa paradigma prosedural. Algol ini yang ini sudah punah ini Algol ini. Pascal ini nama digunakan. Pascal ini adalah matematikawati. Jadi ahli matematik perempuan itu namanya Pascal, terus akhirnya diabadikan dengan nama bahasa pemrograman. Fortran ini singkatan dari formula translator. Ini banyak sekali formula-formula yang diimplementasikan, dicoba di dalam bahasa pemrograman. Basic, ini singkatan Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Nah, ini basic, bukan basic, tingkatan basic, intermediate, dan macam-macam. Bukan itu ya. Basic ini singkatan dari Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. COBOL. Nah, ini sangat detail kalau COBOL ini. Ini digunakan bahasa untuk bisnis. COBOL ini singkatan Common Business Oriented Language. Jadi kolom-kolomnya itu mempunyai arti tersendiri. Ini sangat detail kalau COBOL. Tapi deklarasinya sangat rendah. Kalau C ini lengkap, detail, dan struktur yang kita gunakan. Berikutnya adalah fungsional. Contohnya adalah logo. Jadi nanti di searching saja logo. Kalau kepingin mendalami untuk proses-proses matematik, simulasi, analisis, dan pemodelan, ya sudah. Anda bisa download. Masih free kayaknya ini logo APL. APL itu adalah A Programming Language. Jadi ada C Programming Language, ada A, ada K, gitu ya. K ini dimodifikasi sampai hasilnya akhir menjadi C, gitu ya. Kalau A ini sendiri, A Programming Language atau APL, orang menyebutnya APL, atau list. List ini adalah paradigma fungsional. Deklaratif ini prolog. Nah, ini logik ya. Ini kalau kita buat, ini contohnya prolog. Kita buat itu gambarannya, logikanya seperti kita membuat prompt. Jadi prolog isinya misalkan identifikasi dulu, masuk klasifikasi dulu, masuk perbandingan itu spesifikasi yang lebih, gitu ya. Dan seterusnya kalau kita membuat prompt, maka akan menghasilkan suatu nilai apa yang kita inginkan. Apakah dalam bentuk gambar, apakah dalam bentuk
video atau tulisan. Ini OOP, Object Oriented Programming. OOP yang murni, nah ini murni ya. Oke. Ini yang murni, bukan apa namanya mendekati. Karena OOP, Object Oriented Programming ini dari C bisa menjadi OOP, dari Pascal juga menjadi OOP, Delphi juga sudah OOP, gitu ya. Jadi yang murni adalah Smalltalk, Eiffel, Java, dan C++. Itu murni OOP. Concurrent contohnya adalah Occam, ada, Java. Relasional ini sifatnya SQL. Contohnya adalah SQL. Kalau yang free itu MySQL dan lain sebagainya. Ada Oracle dan lain sebagainya. Algoritmanya untuk relasional itu menggunakan aljabar relasional, menggunakan kalkulus relasional, dan query BExample. Itu apa namanya kalau kita menggunakan pemrograman berparadigma relasional. Nah, ini yang saya jelaskan untuk OOP. Pengembangannya Pascal sudah OOP, C++ ya kita gunakan itu ya, Lisp, Prolog juga sudah OOP. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi tergantung kita apa tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pak, Python masuk kemana? Nah, Python itu lebih mengarah pada OOP. Yang ini ya. Yang ini. Java masuk kemana? OOP. C++ OOP. C juga OOP sekarang. Dan lain sebagainya. Kenapa OOP, Pak? Nah, gitu ya. Kenapa OOP? Karena kalau kita memodifikasi program, nggak melihat semua programnya, capek, gitu ya. Nelusurin. Apalagi sampai ribuan line number. Wah, capek sekali. Nah, untuk mempermudah, maka dibuat kelas-kelas. Dibuat kelas, dibuat bagian-bagian, dibuat modul-modul dengan konsep prosedur dan function. Jadi kalau ada suatu yang dimodifikasi atau salah, tinggal mencari modul mana yang dimodifikasi atau kelas mana yang dimodifikasi atau diperbaiki. Oke, itu kelebihannya OOP. Ada pertanyaan? Oh iya. Pak, maaf Halo? izin bertanya. Ya. Ketika kita ingin membuat suatu website atau aplikasi, itu tuh kita harus memakai semua paradigma ini atau kita harus atau kita boleh memilih salah satunya aja, Pak? Nah, tergantung apa yang kita capai. Kalau berbasis web atau aplikasi-aplikasi mobile, gitu ya, itu kebanyakan OOP. Bukan kebanyakan, bisa dikatakan menggunakan OOP. Gitu. Nah, kalau kita membuat model menguji suatu pesawat, misalkan, kita menggunakan fungsional. Jadi pesawat nggak langsung dijalankan untuk mengujinya, pakai simulasi dulu. Kalau langsung nanti kan kasihan pilotnya kalau ada masalah di pesawat itu.
Terus modalnya bikin pesawatnya berapa kan banyak. Maka dibuat model simulasi dulu. Maka menggunakan fungsional. Gitu ya. Nah, kalau OOP sekarang pakai EA sudah bisa, nggak perlu programmer. Kemarin saya buat e-commerce cukup 30 menit sudah selesai. Web e-commerce dan mobile e-commerce untuk UMKM Depok. Untuk membuat modul atau kelas-kelasnya itu cukup 5 menit jadi. Terus untuk modifikasi ya sekitar 15 menit. Jadi 25 menit ya, total 30 menit selesai. Jadi nggak perlu programmer sekarang pakai EA. Tapi kalau fungsional, prosedural, deklaratif, konkuren, kalau relasional juga EA bisa. Nah itu nggak bisa pakai EA. Paham ya? Kalau fungsional ini lebih spesifik orangnya. Misalkan bioinformatik, harus tahu itu bioinformatik. Orang geologi untuk mitigasi bencana, memodelkan. Kalau meletus ini efeknya seperti apa, kalau tsunami seperti apa untuk mitigasi bencana. Itu harus ada orang geologinya, hidrologi, dan macam-macam. Ada bidang-bidangnya kalau main di fungsional. Oke. Nah, kita mencoba mendekati C. Kan Anda bukan orang teknik. Jadi kita gunakan C. C pun bisa digunakan untuk model simulasi dan lain sebagainya. Bisa, tapi nggak setajam fungsional. C ini untuk prosedural oke, untuk objek oke. Gitu ya. Untuk konkuren juga oke, Java. Kalau relasional nggak bisa. Fungsional untuk hal-hal yang sederhana bisa, kalau kompleks nggak bisa. Deklaratif nggak bisa. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Untuk pengertian paradigma pemrograman, misalkan ini ya, paradigma pemrograman prosedural. Jadi karakteristiknya ini semuanya. Nanti dibaca saja ya. Oke. Ini nanti saya share ke Google Classroom. Oke, saya stopkan dulu. Bentar, saya lihat absennya. Nanti bisa dibaca untuk karakteristiknya. Absennya saya cek dulu ya. Oh. Ini terlihat apa tidak? Terlihat, Pak. Baik. Bentar, saya share. Presensi ya. F ya.
Ini yang belum absen, Mu'afa Rizkullah. Ada? Ada Pak saya Pak. Kenapa belum absen? Ini saya masih bermasalah Pak. Apa namanya di semestanya. Segera ya, nanti Baik Pak. saya kasih tenggang 3:30. Baik Pak, baik Pak. Terus berikutnya Muhammad Ridwan yang tadi ya. Iya Pak, ini apa? Emang semestanya lagi error Pak. Jadi walaupun kita masukin sandinya benar, itu saya nggak bisa masuk Pak. Jadi diproses dulu ke Pusti Apa Pandanya. posisinya di rumah apa di sama teman-teman kamu? Saya di rumah Pak. Saya di rumah ya? Pak. Kalau menggunakan laptop temennya yang lain dengan jaringan yang lain, saya kira bisa itu. Muhammad Denis nggak masuk memang ya. Oke, yang lainnya masuk semua ya. Coba saya lihat. Ini 27 sama saya berarti 28. Masuk semua ya. Ini Denis, ada Denis? Ini yang nggak masuk mana ini? Muhammad Denis Al-Falah. Halo? Oh, nggak ada. Tapi kok ada absen masuknya 28 ini. 27 iya. Masuk semua ini. Oke ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Oh iya, saya share ininya ya. Nggak lupa hampir. Saya share. Sebentar. F ya. Ini sudah saya share ya. Di chat. Tinggal klik. Masukkan 3 digit. NIM terakhir, underscore, terus namanya lengkap. Sudah terlihat di apa? Di chatnya. Sudah Pak. Saya juga saya share nanti ke ketua kelasnya. Oke, sekian sampai ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Bapak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Makasih Pak. banyak. Terima kasih.